Kenalkan teman-teman, nama saya Helmi Kristilatero dengan NPM 12155201230051 dari Prodi Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sini saya akan membawakan materi tentang usability atau daya guna. Jadi ada beberapa subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, definisi usability, prinsip-prinsip usability, penentu keberhasilan sistem, komponen penentu daya guna, menguji daya guna, dan daya guna heuristik. Oke, yang pertama, definisi usability. Definisi usability ini adalah kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Secara umum juga mengacu kepada bagaimana pengguna bisa mempelajari dan menggunakan produk untuk memperoleh tujuannya dan seberapa puaskah mereka terhadap penggunaannya. Oke teman-teman, di sini prinsip-prinsip usability yang saya ambil ada 4. Yang pertama, human ability, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Terus yang kedua, human capability, yaitu kemampuan penginderaan manusia yang berpengaruh pada interaksi dengan sistem tersebut. Yang ketiga, memory, yaitu kemampuan manusia untuk menyimpan dan mengingat informasi. Dan yang terakhir, problem solving, yaitu kemampuan manusia untuk menemukan dan menerapkan solusi. Terus yang berikut, penentu keberhasilan sistem. Yang pertama, berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Terus yang berikut, usable, sistem yang mudah dioperasikan. Dan yang ketiga, used, atau sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Terus yang berikut, komponen penentu daya guna. Ini merupakan contoh gambar komponen-komponen penentu daya guna menurut Nielsen tahun 2003. Yang pertama, learnability atau kemampuan untuk dipelajari. Ini merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah dipelajari atau digunakan. Yang kedua, efisiensi, menunjuk pada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Terus yang berikut, mudah diingat atau memorability, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Terus yang berikut, yang terakhir, kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai sistem tersebut, sistem secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Oke, yang berikut, menguji daya guna. Ada 3 jenis menguji daya guna menurut Levy dan Conrad tahun 1997. Yang pertama, uji eksploratory, bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Yang kedua, threshold testing, digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Dan yang terakhir, uji perbandingan, untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari 2 pendekatan atau rancangan yang menentukan rancangan yang lebih cocok dengan pengguna sesuai dengan sistem yang dibuat tersebut. Terus ada daya guna heuristik. Di sini ada 10 daya guna heuristik. Pertama, ada dialog yang sederhana dan alami. User interface mestilah meringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Yang berikut, mengurangi beban ingatan pengguna. Jadi, user tidak harus dibebani untuk mengingat atau menghafal kembali hal-hal yang harus dilakukan pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang berikut, konsisten. Di sini user interface selalu konsisten dalam menampilkan suatu interface untuk menghindari user dari kesalahan saat menginput perintah atau fungsi untuk pertama kali. Yang berikut, sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem tersebut. Dan yang berikut juga, jalan keluar yang jelas. Jadi,
Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Yang berikut, jalan pintas atau shortcut berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Contohnya seperti shortcut pada tampilan desktop komputer. Terus yang berikut juga pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Yang kesembilan, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari dari kesalahan-kesalahan yang akan pada saat berinteraksi dengan sistem. Terus yang terakhir, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Ini merupakan referensi yang saya ambil. Terima kasih, saya Helmi Latuheru dengan NPM 12155201230051 dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Kristen Indonesia Maluku.